Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Pada kesempatan ini kita akan membahas 13 cara efektif dalam belajar. Otak kita mampu mengingat informasi sebanyak 2,5 petabyte, yaitu setara dengan 3 miliar jam dari sebuah video YouTube. Kita akan lebih efektif dalam belajar mengingat kapasitas otak yang begitu sangat luar biasa. Berdasarkan penelitian oleh ahli saraf dan pengajar profesional, ada beberapa cara efektif dalam belajar. Yang pertama yaitu pengulangan berkala. Untuk memaksimalkan pengetahuanmu, belajarlah dengan singkat tapi sesering mungkin. Ahli saraf membuktikan bahwa sinopsis jutaan miliar koneksi di dalam otakmu yang membuat kamu mengingat dan memahami sesuatu berkembang dengan sendirinya di malam hari ketika kamu beristirahat. Serasa seperti dipompa kembali otak kita. Ini artinya akan lebih produktif untuk belajar teratur, diiringi dengan tidur sejenak di antaranya. Kalian bisa lakukan ini selama 15 menit saja setiap harinya dan kalian akan dapat mengetahui hasil perkembangan apa dari yang kalian lakukan. Yang kedua, temukan caramu sendiri. Artinya apa? Artinya setiap orang itu berbeda. Maka bagaimana caranya belajar pas dengan dirimu? Tentu yang bisa memahami adalah dirimu sendiri. Ada teman akan lebih memahami jika diterangkan oleh guru. Ada yang lain, seorang teman akan lebih memahami jika dia belajar berkelompok, mendengarkan musik, atau bahkan ada yang sambil menyepi dan tidak mau diganggu. Maka dari itu temukan caramu sendiri yang pas untuk kamu sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, tidur malam yang cukup. Tidur dan mimpi sangat penting untuk proses dan menceritakan suatu informasi baru. Sebuah studi di Harvard membuktikan bahwa siswa yang mempunyai tidur yang nyenyak di malam hari mampu mengingat bahan pembelajaran mereka 35% lebih baik daripada mereka yang belajar di pagi hari yang akan ujian di siang harinya. Jadi, istilah SKS, sistem kebut semalam, bukan cara efektif untuk belajar dan berhasil. Yang keempat, fokus. Jika kamu cenderung menunda-nunda, yang artinya kamu lebih cenderung untuk menghentikan sesuatu yang sulit, seperti belajar matematika, fisika, kimia, biologi, atau pelajaran-pelajaran sekolah lainnya, kepada sesuatu yang mudah dikerjakan seperti menelusuri web, browsing, stalking, atau nonton bioskop, tentu ini akan menjadikan kalian lalai. Oleh karena itu, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah menonaktifkan HP-mu, fokus, dan kemudian kamu pergi ke tempat yang jauh dari keributan, seperti perpustakaan, adalah salah satu alternatif untuk membuat fokus kamu dalam belajar. Yang kelima, yaitu teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Kalian bisa menggunakan stopwatch. Aturlah stopwatch sekitar 20 menit untuk kamu fokus sepenuhnya selama kamu belajar. Ketika waktu habis, istirahatlah. Selama 5 menit, kamu bisa melakukan apa saja. Bisa mendengarkan musik, bisa minum, bisa makan. Jika kamu ingin melanjutkannya, aturlah kembali stopwatch-mu dan fokuslah. Tentu saja, istirahat yang kecil di antara keduanya dapat membuat kamu lebih rileks dan termotivasi untuk lanjut belajar. Yang keenam, lakukan yang sulit dulu. Jadi,
Ada sistem prioritas di sini. Lakukan sesuatu yang sulit untuk permulaannya. Karena jika kamu seperti kebanyakan orang, kamu mempunyai tekad yang kuat di pagi hari ketika kamu sudah selesai dengan hal-hal yang sulit, kamu akan merasa lebih baik selama seharian penuh dan mungkin akan lebih termotivasi untuk menyiapkan hal-hal yang lain. Yang ketujuh, latihan, meditasi, dan berbicara. Ada beberapa aktivitas yang menunjukkan mampu untuk meningkatkan kemampuan otakmu seperti latihan fisik. Tubuh yang kuat, tubuh yang sehat juga akan berpengaruh terhadap otak kita. Meditasi juga demikian, mampu mengolah rasa kita, mampu mengolah rohani kita, mampu mengolah apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan sedikit percakapan yang baik tampaknya sangat bagus juga untuk meningkatkan kemampuan otak. Hal-hal tersebut mampu menciptakan neuron-neuron baru di dalam otakmu dan mampu mengembangkan potensi otakmu. Oleh karena itu, lakukan latihan, meditasi, dan berbicaralah hal-hal yang baik, sehingga akan ada rangsangan-rangsangan atau menciptakan neuron-neuron baru di dalam otak kita. Pergi ke suatu tempat dapat menciptakan kenangan yang lebih dalam. Belajar dalam lingkungan dan alam bebas akan lebih segar dan bergairah, dan menawarkan petunjuk lebih visual. Ada sebuah eksperimen, dua kelompok siswa baru mengingat kata-kata acak. Satu kelompok pindah kelas sambil belajar, yang lain tidak. Kelompok yang pindah kelas ada pada ruang yang memiliki jendela lebih banyak dan terang. Ternyata hasilnya adalah 40% lebih memungkinkan untuk mengingat kata-kata acak tersebut. Maka dari kenyataan semacam ini, maka dari fenomena semacam ini, mari sesekali merefresh otak kita biar berkembang lebih baik dengan belajar di luar ruangan atau alam bebas. Yang kesembilan, santai tapi serius. Apapun itu, menemukan cara yang menyenangkan untuk berlatih. Ilmu pengetahuan modern percaya bahwa emosi positif sangat penting untuk meningkatkan potensi belajar kita. Jadi jangan jaga kebaikan dan memiliki waktu yang baik untuk menyenangkan diri sendiri. Kalian bisa melakukan di luar ruangan sambil menikmati semilir angin. Kalian juga boleh melakukan belajar dengan serius sambil nyemil atau belajar sambil mendengarkan musik. Itu adalah pilihan ada pada kalian sendiri-sendiri. Kamu enjoy-nya dari memilih yang mana. Tapi dari kesantaian yang kita lakukan, tetap serius, tetap fokus dari apa yang menjadi tujuan kita. Kesepuluh yaitu memiliki ruang bagi belajar kita atau merencanakan target dari apa yang kita lakukan. Dalam rangka untuk mengingat hal-hal untuk waktu yang lama, mengulang materi dalam interval jarak, fakta atau kosakata misalnya yang terbaik dipelajari jika kalian meninjau pertama kali 1-2 hari setelah pembelajaran itu dilakukan. Dan sekali lagi setelah 1 minggu dan setelah 1 bulan. Itu diulang secara terus-menerus. Target yang ingin dicapai itu apa? Sehingga ada perkembangan di dalam otak kita gitu ya. Di dalam pemikiran kita atau dalam ingatan kita tentang apa-apa yang telah kita pelajari. Yang ke-11 yaitu 30% baca, 70% ucapkan. Jadi setelah kita membaca, katakan kalau kita punya waktu 1 jam, maka menghabiskan waktu 20 menit untuk belajar, untuk membaca,
kemudian 40 menitnya untuk berlatih melafal. Katakan ini adalah ketika kita berbicara masalah misalnya kita mendapat tugas berpidato misalnya atau membaca puisi misalnya. Bacalah puisi itu atau teks pidato itu selama 20 menit ketika kita memiliki waktu 1 jam. Kemudian 40 menit kalian bisa membacakannya atau berlatih melafalkan dari puisi itu, dari pidato itu gitu ya. Itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya dibanding ketika kita hanya sekedar membaca tanpa berlatih untuk mengucapkan. Jadi mari anak-anak, mari semuanya di antara kita melatih otak kita untuk berbicara. Tentu saja berbicara dengan hal-hal yang baik supaya otak kita terangsang untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu tes hasil belajar. Artinya apa? Artinya ketika kita setelah membaca, maka secara pribadi kita buat kuis sendiri untuk mengingat dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Ketika itu kondisi terjadi pada misalnya sekolah, misalnya ketika ada kuis, maka dengan cara mengingat ini dengan cara membuat kuis sendiri kemudian nanti diberi kuis di sekolah, secara penelitian ada 30% peningkatan atau retensi lebih baik gitu ya dari kondisi yang ada. Karena apa? Karena otak kita itu dilatih untuk mengingat, memahami dari apa yang kita baca. Kalau hanya sekedar membaca tanpa mencoba untuk memahami, tanpa mencoba untuk mengaplikasikan, maka hasil bacaan itu tidak akan berarti gitu ya. Atau mungkin kecil artinya. Tapi kalau kita sudah aplikasikan ke dalam soal, ke dalam kuis, ke dalam atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan lebih kita ingat, lebih kita pahami, dan lebih kita bisa melakukan mencerna gitu ya anak-anak ya. Jangan memaksakan diri adalah poin terakhir, yaitu poin ke-13. Ketika kita dalam kondisi tidak bergairah, dalam kondisi tidak semangat, maka jangan paksakan diri untuk belajar. Tidak akan bisa berhasil karena kita tidak fokus. Sesungguhnya motivasi yang ada di dalam diri itu adalah seperti rasa lapar. Jadi ada bahkan mungkin kelaparan gitu ya anak-anak ya. Kalian tidak bisa memaksa diri kalian untuk termotivasi. Seperti kalian tidak bisa mengatakan orang lain untuk menjadi lapar. Tidak bisa memaksa orang lain untuk makan dalam kondisi yang kenyang. Jadi, jika kalian tidak lapar sekarang gitu ya, saat ini karena tidak memiliki nafsu untuk makan karena tidak lapar tadi, maka jangan khawatir. Kalian boleh istirahat, boleh keluar rumah, letakkan buku kalian, istirahatlah sebentar. Ketika sudah merasa fresh, ketika kalian sudah merasa bahwa sudah siap dan fokus untuk belajar, maka lakukan dan fokus terhadap apa yang kalian lakukan.